3, 2, 1. Wow, amazing! My friend, Monami Watashi no Tomodachi. Balik lagi di cerita manhwa. Buat kalian yang mau support channel ini dengan donasi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Tapi bagusnya sih Saweria ya, karena potongannya cuma 5%. Kalau Super Thanks 30%. Untuk Saweria, kalian bisa klik di pojok kiri atas, atau kalian bisa cek di kolom deskripsi. Tapi untuk support, nggak harus dalam bentuk donasi. Dengan kalian menonton sampai habis dan memberikan like di video ini, itu udah sangat membantu mensupport channel ini. Kalian juga bisa join di grup Telegram dari komunitas cerita manhwa. Di situ kalian bisa sharing dan berbagi cerita dengan teman-teman baru. Dan nanti kalau gue ada masalah apa-apa tentang channel ini, pertama-tama gue pasti akan menginfokan terlebih dahulu di Telegram. Misalnya kayak gue telat upload, atau apalah itu. Makanya langsung join di grup Telegram ya. Tanpa perlu berlama-lama lagi, kita akan mulai aja ceritanya. Lanjutkan cerita sebelumnya, di mana mereka telah menemukan goa yang kemungkinan berisi Emperor Sun. Aliran waktu goa ini sangat aneh. Aliran waktu di dalam jauh lebih lambat dari luar. Pertanyaannya sekarang, berapa banyak perbedaan waktu antara di luar dan di dalam? Nggak masalah jika perlambatan waktu di dalam itu konstan. Tapi jika semakin dalam semakin lambat, kita nggak mungkin bisa pergi lebih dalam. Xuanyuan bertanya, jadi bagaimana cara kita mengetahui perbedaan tepatnya? Itu sederhana. Kita akan mengatur 2 timer di waktu yang sama. Lalu seseorang masuk ke dalam goa sambil membawa 1 timer. Kemudian keluar lagi setelah 1 menit. Kita bandingkan perbedaan waktunya antara kedua timer itu. Dengan begitu, kita bisa mengukur secara kasar. Kita akan melakukan 3 tes di kedalaman yang berbeda. Berdasarkan hasil dari perbedaan ketiganya, kita bisa menyimpulkan apakah rentang waktunya akan meningkat jika semakin dalam. Xuanyuan merespon, Suke, kau tahu banyak juga ya? Hehehe, ini disebut eksperimen. Ergozi berkata, yang kau katakan itu masuk akal. Tapi siapa yang akan masuk dan melakukan eksperimennya? Hei, kenapa kalian semua melihatku? Nggak mau. Kenapa harus dewa ini yang masuk dan menjadi umpan meriam? Gaar ada di ranah Celestial Emperor. Harusnya dia yang masuk. Suke berkata, Gaar memang Celestial Emperor, tapi kulitnya tidak setebal kau. Tenang aja, nggak ada seorang pun yang bisa menyakitimu di dalam. Aku bahkan mengikatmu dengan tali, jadi pergilah. Oh, lihat aja kau, dewa ini akan menuntutmu karena melakukan penyiksaan kepada binatang. Udah, jangan lebay. Kau cuma tinggal masuk 1 menit dalam sana, lalu keluar. Nggak susah kan? Lalu Ergozi masuk ke dalam goa itu sambil membawa timer. Dia masuk sejauh 10 meter. Yang pertama harusnya di sini kan? Segera dia langsung mengeset waktunya sebanyak 1 menit. Selama dia menunggu 1 menit itu, terdengar suara raungan dari arah dalam. Ergozi langsung ketakutan. Apa masih belum 1 menit? Ayo dong, cepet dong. Hah, udah waktunya nih. Segera Ergozi keluar dari gua itu. Hah, ini benar-benar membuatku takut. Ada binatang buas di dalam sana. Suke tidak mempedulikan keluhan yang dilontarkan oleh Ergozi. Ergozi, apa jammu tepat 1 menit? Iya nih, 1 menit kok. Jam kita di sini menunjukkan 10 menit. Jadi 10 meter dari pintu masuk, bedanya 10 kali. Oke, sekarang pergilah sejauh 20 meter. Kita lihat apakah bedanya menjadi 20 kali. Nggak mau, ada binatang buas di sana. Dewa ini nggak mau masuk lagi. Suke langsung menendang Ergozi. Biar aku membantumu masuk. Kau itu nggak boleh lari meskipun ada binatang buas. Mau nggak mau Ergozi masuk dalam goa itu. Aduh, tolonglah jangan sampai keluar. Dewa ini cuma tinggal 1 menit di sini kok. Tapi monster itu malah mendekat ke arah Ergozi. Aduh, habis sudah. Monster itu keluar. Aduh, besar banget. Segera Ergozi mengecek timernya. Aduh, ini baru 20 detik lagi. 40 detik lagi baru aku bisa keluar. Bahkan jika aku lari sekarang, si Suke sialan itu pasti akan melemparku masuk lagi. Lebih baik mencari cara untuk bertahan dalam 1 menit ini. Dan lain kali, suruh aja dia sendiri masuk. Binatang buas yang seperti dinosaurus itu mulai mengendus-ngendus. Dan Ergozi berpura-pura mati di dekatnya. Di luar goa, sudah 10 menit berlalu, Ergozi masih belum keluar. Pada dasarnya kita bisa menarik kesimpulan, semakin dalam kita masuk, maka jarak waktunya semakin besar. Xuanyuan berkata, kalau begitu suruh aja Ergozi keluar. Nggak aman baginya jika terus di dalam. Udah, biarkan aja dia sendiri. Aku yakin hanya kekuatan Celestial Emperor yang bisa menyakiti anjing sialan itu. Selain itu, suara kita tidak akan bisa melewati goanya. Jadi, dia pasti tidak akan mendengarnya. Duanjude berkata, Hei, lihat itu! Seekor monster muncul di dalam goa itu. Tampaknya Ergozi terjerat oleh binatang itu. Di dalam goa, Ergozi terus-menerus menghindari serangan dari monster itu. Suke berkata, gerakannya jadi slow motion. Aku terbiasa bertarung cepat. Melihat kelambatan ini, membuatku jadi stres. Gaar bertanya pada Duanjude,
Kenapa Ergozi tidak keluar? Dia kan bisa lari dari dalam gua. Duan Jude menjelaskan. Itu karena dia tahu kalau dia keluar, dia akan dilemparkan kembali ke dalam. Mereka semua melihat monster itu menyerang Ergozi. Sukue berharap agar Ergozi bisa menghindari serangan itu. Gerakan yang sangat lambat yang mereka lihat ini membuat mereka semakin cemas. Tapi pada akhirnya, Ergozi terkena serangan itu dan langsung terpental keluar. Gaar berkata, ternyata monster itu sangat kuat ya. Sukue langsung berasumsi, apa anjing itu mati? Ergozi langsung mengeluh. Aduh, tulang dewa ini patah. Kakak Sukue, kali ini dewa ini sudah berjuang keras untukmu. Cepat keluarkan harta karun untuk menyelamatkan nyawaku. Sukue langsung menjawab, karena kau masih bisa bicara omong kosong, jadi itu berarti kau tidak sedang dalam masalah. Lalu mereka semua membalikan badan mereka dan kembali memperhatikan goa itu. Ayo kita lihat, monster apa sih itu? Sepertinya sih itu seekor naga. Ergozi langsung berteriak, hei, jangan pergi. Dewa ini benar-benar terluka loh. Sukue mengecek timernya. 20 menit ya. Sepertinya di kedalaman 20 meter, perbedaan waktunya menjadi 20 kali. Tidak lama kemudian, monster itu malah keluar dari dalam gua. Apa-apaan monster ini? Dia memiliki energi yang cukup kuno. Aku khawatir kekuatannya juga setara Celestial King. Sukue berkata, aku pikir monster ini sepertinya lari ke dalam gua pada zaman kuno. Sekarang monster semacam ini sudah lama punah. Tapi aliran waktu di dalam gua itu sangat lambat. Sepertinya monster itu masuk untuk mencari makan dan keluar saat mendengar pergerakan dari Ergozi. Tapi sudah bertahun-tahun berlalu sejak dia keluar dari gua ini. Gaar berkata, Paman, apa kali ini kau yang akan mengurusnya? Aku serahkan aja itu padamu. Paman ini tidak ingin mencuri pusat perhatian darimu. Gaar langsung memukul binatang itu hingga terpental ke langit. Duan Jude berkata, mungkin itu adalah makhluk purba yang sudah punah. Sangat disayangkan kalau cuma membunuhnya seperti ini. Sukue berkata, hah? Kau mau menjadi asosiasi perlindungan hewan? Kenapa kau tidak bawa pulang aja itu hewan? Selanjutnya, meskipun enggan, tapi di bawah paksaan dan bujukan Sukue, Ergozi masih melakukan percobaan ketiga. Pada akhirnya, disimpulkan bahwa setiap 10 meter, selang waktunya akan berbeda 10 kali. Xuan Yuan berkata, jika kedalaman goa ini 10 km, maka 1 detik di dalam goa sebanding dengan 3 jam di luar. Sebagai contoh, kita di dalam sana selama sejam, maka 30 tahun telah berlalu di dunia luar. Gaar menambahkan, tapi itu cuma perkiraan, kita nggak tahu seberapa dalam goa ini. Tapi jika kau ingin masuk untuk mendapatkan Emperor Sun, mungkin kau harus membayar biaya yang tidak kecil. Sukue berkata, jika goanya memiliki kedalaman puluhan mil atau ratusan mil, hal yang paling penting untuk sekarang adalah mencapai tingkat Celestial Emperor sebelum Xiaorou mencapai half Celestial Emperor. Jika kita membuang-buang waktu selama ratusan tahun di dalam goa ini, saat kita keluar, aku khawatir Yongchen sudah menduduki benua langit. Ergozi menyarankan, kenapa kita tidak pergi ke tempat lain aja di alam rahasia ini? Mungkin ada lebih dari 1 Emperor Sun di sini. Dan tidak akan butuh waktu lama untuk mencari di sekitar sini. Ergozi, jarang-jarang kau membuat saran yang bagus. Ergozi tersipu malu. Hehehe, kau menilaiku terlalu tinggi, Sukue. Dalam beberapa hari berikutnya, semua orang berpencar dan mengambil harta karun yang bernilai tinggi di alam rahasia ini. Tapi mereka tetap tidak menemukan sisa Emperor Sun-nya. Ergozi berkata, Sukue, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Tidak ada Emperor Sun lainnya di alam rahasia ini. Kenapa kau tidak merelakan saja Emperor Sun-nya yang ada di sini? Kita cari di tempat lain aja. Sukue berkata, kita sudah mencari di benua Xianyun selama lebih dari setengah tahun dan hanya mendapatkan berita di sini. Sambil beristirahat, mereka memakan sayap ayam buatan Sukue. Xuan Yuan juga ikut memakannya. Sayap ayam ini enak juga ya. Lalu Sukue melanjutkan, pergi mencari ke tempat lain mungkin akan sia-sia. Ini benar-benar dilema. Gaar berkata, Paman, situasi yang terjadi di gua ini disebabkan oleh sisa tahu dari Celestial Emperor. Dia mungkin Celestial Emperor yang dikenal karena memanipulasi waktu selama hidupnya. Aku bisa mencoba membalikan tahu gua ini dan menggunakan kekuatan Celestial Emperor untuk membalikan aliran waktu masuk dan keluar gua. Dengan begitu, semakin jauh kau masuk ke dalam, maka semakin lambat waktu di luar. Kalau begitu, aku akan bergegas ke dalam gua secepat mungkin. Dengan begitu, hanya dalam 1 hari di dunia luar, aku bisa sepenuhnya menjelajahi bagian dalam gua. Tapi ada masalah, jika waktu di luar dan di dalam terbalik. 1 hari di luar, mungkin sebanding dengan ratusan jam di dalam. Jika Emperor Sun tidak didapatkan tepat waktu, tidak mungkin untuk menjamin Emperor Sun itu tidak hilang setelah waktu yang begitu lama. Penjelasan simpelnya kayak gini nih. Saat mereka baru masuk 1 jam, di goa bagian paling terdalam, berkemungkinan waktu di sana sudah berlalu ratusan tahun. Jadi bisa aja Emperor Sun-nya udah ngilang. Xuan Yuan berkata, Sukue, goa ini sangat berbahaya. Aku akan masuk bersamamu. Duan Jude berkata, Very Xuan Yuan, goa ini sangat berbahaya. Biarkan saja dia pergi sendiri. Ergozi juga sependapat dengan Duan Jude. Tapi Xuan Yuan berkata, justru karena goa ini sangat berbahaya, dia tidak bisa dibiarkan masuk sendirian. Basis kultivasi Gaer adalah yang tertinggi di sini. Tapi dia harus mempertahankan tekniknya di luar goa. Atau kalian berdua mau menemaninya masuk? Dengan serempak mereka berkata, hehehe, gak usah deh, lupain aja. Aku khawatir malah Camilla yang jadinya harus dilindungi. Sukue berkata, biarkan Xuan Yuan Wanrong masuk bersamaku. Bagaimanapun kami berdua terikat oleh buku surga Tai. Dan jika aku mengalami kecelakaan di dalam goa, dia nanti malah jadi ikut mati gara-garaku.
Xuan Yuan membalas, syukurlah kalau kau tahu hal itu. Ingatlah bahwa hidupmu bukan cuma milikmu. Jangan gegabah ketika melakukan sesuatu. Gaer berkata, meskipun kalian bukan pasangan Taois, tapi kalian saling memiliki perasaan. Dan sebenarnya, aku pikir kalian pasangan yang cocok. Kenapa aku tidak memanggil Nona Xuan Yuan bibi aja? Dengan cepat Xuan Yuan berkata, jangan! Kenapa enggak? Merupakan hal yang bagus bagi kalian jika menjadi pasangan Taois. Sukue berkata, siapa juga yang mau jadi pasangan Taoisnya? Kita di sini justru ingin membatalkan ikatan kami. Gaer, udah jangan bahas itu lagi. Kita akan mulai beraksi setelah fajar. Pagi harinya, aku masih punya sisa jiwa yang masih belum bersatu. Jadi kekuatanku masih belum kembali ke puncak. Untuk membalikan waktu dan ruang, ini agak sulit. Aku seharusnya bisa bertahan selama 1 hari. Mempertimbangkan tingkat perjalanan di dalam goa, kalian seharusnya memiliki waktu lebih banyak setelah memasuki goa. Sukue berkata, 1 hari ya? Jika dilihat dari eksperimen sebelumnya, itu akan menjadi lebih dari 700 tahun. Itu cukup bagi kami untuk mengambil Emperor Stone. Baiklah, aku akan segera memulainya. Kekuatan yang dipancarkan oleh Gaer sangatlah kuat. Jadi ini kekuatan Celestial Emperor. Itu bahkan bisa membalikan Tao yang dilepaskan oleh Celestial Emperor lainnya yang sudah mati. Setelah aku mencapai tingkat Celestial Emperor, tidak akan ada lagi orang yang bisa menyakiti Xiaorou. Gaer berkata, setelah waktunya terbalik, waktu di dalam goa akan berlalu dengan cepat. Jika ada kelambatan, posisi Emperor Sun itu mungkin hilang setelah terlalu lama. Xuan Yuan berkata, aku mengerti. Kami akan masuk ke dalam goa secepat mungkin. Mereka berdua langsung masuk ke dalam goa. Saat berada di dalam goa, Sukue melirik ke arah Gaer. Dan pergerakan Gaer mulai melambat. Waktu di luar goa udah menjadi sangat lambat sekarang. Sepertinya penilaian Gaer benar. Tiba-tiba ada sesuatu yang menyerang mereka. Xuan Yuan langsung berteriak, awas! Bergegas Xuan Yuan menepis serangan itu. Dan Sukue mengakhirinya dengan memotongnya. Xuan Yuan berkata, monster macam apa ini? Sukue berkata, itu mungkin karena masalah waktu. Waktu telah berlalu selama bertahun-tahun dalam hitungan detik tadi. Sehingga monster ini juga bermutasi. Lihat, banyak tanaman merambat yang menghalangi jalan. Setiap detik yang berlalu, waktu di dalam gua semakin lama. Kita tidak punya waktu untuk menonton. Kita harus bertindak sekarang. Sukue langsung menghancurkan daun merambat yang menghalangi jalan mereka. Di luar gua, waktu berlalu baru 2 detik. Ergozi berkata, mereka cepet banget. Aku bahkan gak bisa melihat bayangan mereka dalam sekejap. Sudah 4 detik berlalu. Aku gak tahu berapa lama waktu yang mereka lalui. Duan Jude berkata, dengan adanya peri Xuan Yuan menemani saudara Sukue, seharusnya mereka baik-baik aja. Gaer berkata, bersabarlah. Bagi kita ini hanya 1 hari. Tapi mereka akan melewati ratusan tahun. Di dalam goa, Sukue dan Xuan Yuan bertemu dengan penghalang. Ini adalah sebuah penghalang. Aku nggak tahu seperti apa jadinya makhluk-makhluk yang sudah berevolusi di dalam gua ini. Dengan kedalaman saat ini, aku khawatir perbedaan waktu kita sudah ratusan kali sejak kita memasuki gua ini. Suhunya sudah turun belasan derajat. Xuan Yuan berkata, semakin dekat kita ke bagian terdalam, semakin kuat juga auranya. Monster macam apa yang bisa dipelihara dalam lingkungan seperti ini selama bertahun-tahun? Dari luar penghalang, mereka melihat seekor monster. Sukue berkata, dia monster yang sangat besar. Dilihat dari kekuatannya, setidaknya itu di tingkat Celestial Prime. Jika di luar, itu setidaknya bisa membantai beberapa sekte tingkat tinggi. Xuan Yuan berkata, Sukue, kali ini Gaer tidak ada di sini. Sekarang kau bisa mulai beraksi. Kalau kau mengatakan itu, aku jadi malas untuk beraksi. Monster itu keluar dan langsung menyerang Sukue. Xuan Yuan berkata, gak mudah untuk meningkat karena Celestial Prime. Biarkan aku melihat kekuatanmu. Baiklah kalau kau berkata seperti itu. Dalam hati Sukue, kita tidak tahu bagaimana perkembangan monster ini. Tapi aku yakin mereka ini tidaklah lemah. Sukue mengeluarkan serangan petirnya. 1 monster berhasil tumbang di tangan Sukue. Tapi perlawanan mereka tidak sampai di situ. Beberapa monster muncul lagi menyerang Sukue. Kenapa ada banyak sekali? Dan mereka semua ini juga nggak lemah. Lalu Sukue mengeluarkan petir dan apinya untuk menyerang monster ini. Monster ini hangus terbakar oleh api Sukue. Xuan Yuan berkata, kekuatan 5 elemen ya? Itu berbeda dari pertama aku melihatmu di lembah makam abadi. Ternyata kekuatanmu sudah tumbuh sampai di titik seperti ini ya. Hal sekecil ini masih belum cukup dibandingkan dengan peri Xuan Yuan. Itu masih jauh di belakang. Licin sekali lidahmu itu. Kau sudah mendapatkan energi spiritual dari jutaan jiwa yang terkubur di lembah makam abadi sebelumnya. Dan juga berbagai harta bahan langit dan bumi dan seni sihir. Peluang yang kau peroleh hanya dalam 100 tahun ini, bahkan seorang Celestial Emperor tidak mencapai 1/10.000 sebagus dirimu. Sekarang kekuatanmu bisa dibilang yang terkuat di bawah Celestial Emperor di alam immortal. Apa gunanya berbicara gelar palsu seperti itu? Apa gunanya menjadi orang nomor 1 di bawah Celestial Emperor? Musuhku itu Celestial Emperor. Dengan hanya menjadi Celestial Emperor, atau bahkan sampai melampaui Celestial Emperor, barulah aku bisa membuat orang-orang yang kucintai tidak menderita. Udah, jangan buang-buang waktu lagi. Ayo kita pergi. Xuan Yuan memandangi Sukue. Anak ini sudah tumbuh dengan pesat. Tentunya hanya tanggung jawab yang bisa membuat pria menjadi dewasa. Orang-orang yang kau cintai ya. Meskipun anak ini punya banyak wanita, tapi untuk dicintai oleh pria yang begitu berani, aku jadi sedikit iri dengan para kekasihnya. Xuan Yuan yang masih melamun langsung dipanggil Sukue. Xuan Yuan, ayo pergi. Tibalah mereka di suatu tempat di dalam gua. Wow, sungguh gua yang besar. Gak ada jalan lain di sini. Sepertinya ini adalah bagian terdalam guanya. Kira-kira di mana Emperor Sun yang berada?
Tunggu dulu, mari kita cari tempat bersembunyi dulu. Para orc itu mulai mendekat, Xuan Yuan berkata. Setelah aliran waktu terbalik, bertahun-tahun telah berlalu di dalam gua. Aku khawatir para monster itu telah berevolusi secara bertahap selama bertahun-tahun. Iya, energi spiritual di sini sangat kaya. Dan dilihat dari kekuatan fisik mereka, kekuatan tempurnya pasti cukup baik. Ayo kita periksa perlahan. Saat mereka berkeliling, Xuan Yuan berkata, ternyata ada desa monster di dalam hutan ini. Jika para monster ini dibiarkan ke dunia luar, itu akan berdampak besar pada kota manusia. Tapi kenapa mereka nggak keluar? Padahal itu sangat mudah. Kau hanya perlu mengikuti lorong untuk keluar. Sukue berkata, udah, perhatikan baik-baik itu. Ada sebuah menara di dalam desa itu. Sangat mungkin kalau Emperor Sun ada di dalam menara itu. Ayo kita periksa ke sana. Xuan Yuan menjawab. Oke, ayo kita lakukan. Meskipun para monster ini kuat, tapi mereka jauh lebih buruk darimu. Sukue langsung menepisnya. Jangan terlalu terburu-buru. Mari kita selami dulu desanya untuk melihat kondisinya. Dalam hati Sukue, wanita ini kenapa dia cenderung suka melakukan kekerasan ya? Mereka berdua mengendap-endap untuk mendekati menara. Mereka menemukan sebuah lubang untuk memasuki menara. Sukue berkata, ternyata ada lubang yang bisa kita masuki di sini. Xuan Yuan langsung berkata, cepat, jangan sampai kita ketahuan. Saat berada di dalam, banyak sekali debunya. Saat Sukue melihat ke arah depan, astaga, ada permata yang diabadikan di sana. Xuan Yuan langsung merespon, Sukue, bukankah itu Emperor Sun yang kau cari? Kau benar, itu Emperor Sun. Dan itu masih utuh, benar-benar luar biasa. Tiba-tiba mereka mendengar suara berisik dari luar. Apa yang terjadi sih di luar sana? Apa mereka sudah menemukan kita? Tiba-tiba pintunya terbuka. Para monster itu langsung bergegas menangkap mereka berdua. Sukue berkata dengan santainya, waduh. Agak menakutkan melihat sekelompok pria kekar bergegas ke arah kita. Hei Sukue, jangan bercanda. Udah, cepat bereskan para monster itu. Xuan Yuan, mereka ini memiliki tubuh kekar seperti itu. Aku pikir para orc ini tumbuh dengan memakan protein. Serangan petir langsung diarahkan ke para orc itu. Tapi karena serangan Sukue inilah, para orc menyadari keberadaan Sukue. Dan semua orc yang ada di desa mulai bergegas ke dalam menara. Aduh, kenapa ada banyak banget? Sukue langsung bergerak menebas mereka satu persatu. Tapi para orc ini gak ada habisnya. Aduh, ini seperti menyenggol sarang tawon. Kok banyak banget sih mereka? Jika para orc ini dilepas ke dunia luar, mereka bisa menyerang Heaven's Gate dengan sangat mudah. Xuan Yuan berkata, jika terlalu berlama-lama di sini, aku khawatir akan terjadi sesuatu. Lebih baik kita ambil Emperor Sun ya, lalu pergi dari sini. Kau benar, para orc ini nggak punya kekuatan tempur selain kulit yang keras. Kita ambil aja Emperor Sun ya, lalu lari dari sini. Mereka pasti tidak akan bisa mengejar kita. Saat Sukue mencoba untuk menyentuh Emperor Sun-nya, Emperor Sun-nya tiba-tiba mulai menghisap Sukue. Gawat, ini jebakan. Xuan Yuan juga langsung berteriak, Sukue! Dengan cepat Sukue berkata, udah jangan dekat-dekat, tinggalkan aku aja, larilah dari sini. Jika aku nggak kembali, tolong beritahu para istriku kalau aku mencintai mereka. Entut, masih aja otaknya ke situ. Xuan Yuan tidak memperdulikan perkataan Sukue dan langsung menggenggam tangan Sukue. Alhasil mereka berdua masuk ke dalam Emperor Sun. Setelah mereka menghilang ke dalam Emperor Sun, para orc itu mulai menyembah Emperor Sun-nya. Entah bagaimana, Sukue kini berada di bumi. Aduh, siapa aku? Di mana ini? Oh iya, aku adalah Sukue. Apa yang terjadi sih? Kenapa pikiranku kacau sekali? Dan juga kenapa aku ada di sini? Tiba-tiba sebuah mobil menabrak Sukue. Setelah dia mati, dia langsung berpindah ke dunia lain. Aku baru aja mati dalam kecelakaan mobil. Sekarang aku ada di mana? Aduh, banyak sekali ingatan yang membanjiri pikiranku. Ingatan siapa ini? Hah? Aku berada di tubuh orang lain? Lalu seorang wanita kencing di atas kepalanya Sukue. Astaga, Nona, kau nggak boleh kencing sembarangan tahu? Wanita itu dengan cepat pergi meninggalkan Sukue. Apa-apaan dia? Pendekar terbang? Apa aku melakukan perjalanan ke dunia immortal? Kalau gitu, aku pasti juga bisa terbang dong. Aku coba. Tiba-tiba suara sistem keluar. Selamat kepada host Sukue karena sudah mengaktifkan sistem kekuatan acting. Sistem ini akan mengantarkan dan membantu Anda berakting untuk terbang. Di sini, Sukue mulai mengulangi kehidupan yang pernah dia laluinya. Dari mencuri obat-obatan di sekte, lalu kematian Sorou, dan terus bergerak seperti bertemu dengan Hongyan, membunuh Kaisar Api, bertemu dengan Ergozi, berubah menjadi Sung Gongkong, dan membunuh semua orang yang menghalangi jalannya. Kehidupan yang dijalani oleh Sukue saat ini sama seperti yang sudah dilewati Sukue sebelumnya. Lalu sampailah dia di titik di mana dia berada di dalam gua yang ada Emperor Sun-nya. Sukue berkata, Xuan Yuan, ayo kita periksa. Ada desa para orc di dalam hutan itu. Xuan Yuan berkata, jika para orc itu dibiarkan ke dunia luar, itu akan berdampak pada manusia. Lihat, ada sebuah menara di dalam desa. Sukue berkata, sangat mungkin kalau Emperor Sun ada di dalam menara itu. Ayo kita periksa. Kejadian yang pernah dilewati Sukue terulang lagi. Tibalah dia di tempat Emperor Sun itu. Ternyata beneran Emperor Sun-nya ada di sini. Dan ini satu batu yang utuh. Benar-benar luar biasa. Ada suara berisik dari luar. Apa yang terjadi sih di luar? Apa mereka menemukan kita? Udah, untuk menghindari masalah lain, kita lebih baik cepat mengambil Emperor Sun-nya, lalu pergi dari sini. Saat Sukue menyentuh Emperor Sun itu lagi, dia kembali terhisap bersama Xuan Yuan dan mengulangi kejadian yang sama seperti sebelumnya. Ditabrak mobil, lalu berpindah ke dunia immortal.
Sukue menjalani kehidupan yang sama seperti sebelumnya. Dan sekarang tibalah di titik di mana dia berada di desa orc. Lihat itu, ada desa para orc di dalam hutan. Jika mereka dibiarkan keluar, Sukue tidak melanjutkan perkataannya. Dia merasakan ada sesuatu yang aneh. Xuan Yuan bertanya, "Sukue, ada apa denganmu? Aku nggak tahu. Apa kau merasakannya?" Seolah-olah semua yang terjadi di hadapan kita ini pernah terjadi sebelumnya. Xuan Yuan berkata, "Omong kosong apa yang kau bicarakan itu? Kita sudah susah payah datang ke gua ini. Jika itu pernah terjadi, mengapa kita harus melewati banyak penderitaan?" Bener juga sih. Ya udah, ayo kita cepat pergi. Saat mereka masuk ke dalam menara, tata letak di sini agak familiar. Xuan Yuan berkata, "Lihat itu. Bukankah itu Emperor Stone yang kau cari?" Sukue berkata, "Pri Xuan Yuan, ini adalah pertama kalinya kau melihat Emperor Stone kan? Kenapa kau bisa sangat yakin?" Xuan Yuan berkata, "Ini memang pertama kalinya aku melihatnya. Tapi aku langsung tahu begitu aku melihatnya. Gawat, ini adalah jebakan." Saat mereka mulai merasakan ada yang aneh, menghisap kembali mereka berdua. Dan Sukue mengulangi kehidupannya kembali. Aku adalah Sukue. Hidupku seolah-olah terbungkus oleh selubung. Sepertinya aku telah mengalami banyak hal sebelumnya. Tapi ketika dipikirkan dengan baik-baik, aku nggak bisa mengingat apapun. Ini seperti aku telah hidup di dunia yang palsu. Tapi bagaimana aku bisa membuktikannya? Dan terus bagaimana cara aku menyingkirkannya? Karena Sukue masih dalam keadaan kebingungan, dia terus menjalani kehidupan yang sama seperti sebelumnya. Dan tibalah titik di mana dia berada di desa orc lagi. Xuan Yuan bertanya, "Sukue, kau kenapa?" "Aku juga nggak tahu kenapa. Tapi apa kau merasakannya juga?" Seolah-olah segala sesuatu yang ada di depan kita pernah terjadi sebelumnya. Bahkan rencana yang aku jelaskan padamu, semuanya juga terasa familiar. Seolah-olah kau sudah bertanya padaku berkali-kali. Dan aku juga menjawabnya berkali-kali. Xuan Yuan berkata, "Aku juga merasa ada sesuatu yang aneh." Lalu Sukue bertanya pada sistem, "Sistem, apa aku sedang berada dalam ilusi sekarang?" Setelah sistem memeriksa, sistem mengatakan bahwa tidak ada keanehan. Mungkin Sukue aja yang terlalu overthinking. Bahkan sistem tidak mendeteksi keanehan. Apa memang aku aja yang terlalu overthinking ya? Lalu mereka berdua bergerak kembali ke menara. Di dalam menara, mereka bertemu lagi dengan Emperor Stone-nya. Hal yang sama terulang kembali. Saat Sukue ingin menyentuh Emperor Stone-nya, Sukue terhenti. Xuan Yuan bertanya, "Sukue, ada apa? Ini ada yang salah. Ini semua nggak benar. Pada saat aku hendak menyentuh Emperor Stone-nya, ada perasaan familiar yang melonjak ekstrim. Aku tahu kau dan aku pergi bersama ke dalam goa. Dan pada akhirnya, kita mencapai bagian terdalam untuk mendapatkan Emperor Stone." Lalu, saat Sukue mencoba untuk mengingatnya, kepalanya terasa sangat sakit. "Sukue, apa kau baik-baik aja?" Sekarang tidak ada lagi perasaan yang sangat familiar. Seolah-olah semuanya berakhir ketika aku menyentuh Emperor Stone-nya. Ada yang salah dengan Emperor Stone ini. Tidak berapa lama kemudian, para orc mendobrak masuk. Jika kita melawan para orc itu, perasaan familiarnya menjadi longgar. Mungkin aku baru saja melakukan sesuatu yang belum pernah aku lakukan sebelumnya. Xuan Yuan berkata, "Sukue, mereka terlalu banyak. Untuk menghindari masalah lain, cepat ambil batunya lalu kita pergi." Sukue berkata, "Apa yang kau takutkan? Mereka itu cuma monster. Gak peduli berapa banyak mereka datang. Aku akan membunuh mereka semua." Sukue langsung bergerak menyerang mereka. Gak banyak karung pasir dengan kekuatan fisik Celestial Prime yang bisa ditemukan. Aku, Sukue, udah lama tidak bertarung dengan kekuatan penuhku. Aku akan menghadapi mereka sebagai peregangan otot dan tulangku. Sukue membombardir mereka semua. Tapi mereka gak ada habisnya. Ini gimana sih? Apa-apaan sih mereka? Memangnya ada berapa banyak mereka itu? Apa hidup bersembunyi di dalam gua itu sangat nyaman bagi kalian? Kalian itu hidup menyia-nyiakan udara dan mati menyia-nyiakan tanah. Aku akan merubah kalian menjadi debu. Serangan Sukue sangat kuat. Sampai-sampai apapun yang dilewati oleh serangan itu musnah begitu aja. Tapi serangan ini terhenti. Sukue kebingungan. Kenapa itu nggak tergores? Aku kira serangan itu akan menembus dinding gunungnya. Tapi itu sama sekali nggak kegores. Apa-apaan ini? Sejak Gaar mengembalikan waktunya, mungkin sudah puluhan ribu tahun di dalam gua ini dibandingkan di dunia luar. Setelah sekian lama itu, gua ini bukan hanya tidak runtuh, tapi itu juga mengoperasikan para orc sebagai pelindung Emperor Stone dan membuat Emperor Stone-nya tersimpan utuh selama puluhan ribu tahun. Selain itu, gunung ini juga diperkuat oleh Tao Immortal. Mungkinkah Emperor Stone ini secara sadar melindungi dirinya sendiri dan mencegah dirinya agar tidak jatuh di tangan kultivator lain? Emperor Stone ini adalah Tao Spirit Stone yang terkondensasi setelah kematian Celestial Emperor, dan Celestial Emperor ini adalah master yang mengendalikan Tao ruang dan waktu. Mungkin obsesi bahwa dia tidak ingin mati melekat pada Emperor Stone-nya. Tapi bagaimana dia melakukannya? Dan apa yang sedang coba dia lakukan? Dengan ini, video ini pun berakhir. Kita akan lanjut lagi di video berikutnya. Gue yakin kalian pasti penasaran kan dengan kelanjutannya? Makanya jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video gue berikutnya. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share ke sosial media kalian agar makin banyak orang yang kenal dengan channel ini. Sehingga kami makin semangat untuk buat video-video berikutnya. Sekian dulu video dari Cerita Manhwa. Kita akan lanjut lagi di video berikutnya. Sampai jumpa semuanya and sayonara.
This is cerita manhwa untuk lo semua. Jangan lupa sawer jika kalian suka. Hei kalian, mohon perhatian. Ini ku persembahkan untuk kalian. Aku butuh cuan untuk kebutuhan, karena editor pun butuh asupan. Lirik ini tanpa kepalsuan. Dengan ini cukup sekian. Terima kasih.